Nah, oke. Baiklah, kali ini Sip, kita Bro. akan berbincang dengan Bapak MG Piliang. Kita nggak tahu MG ini apa Pak MG? Muhammad MY itu dari singkatan dari Muhammad Guswedi. Gosweni Piliang. Muhammad Orang awak yang Pilihan. tinggal di Belanda. Beliau adalah seorang roaster dan yang sangat peduli dengan kemajuan kopi di Sumatera Barat, khususnya Indonesia pada umumnya. Kali ini kita akan mendapatkan informasi dari beliau tentang pandemi COVID-19 dan efeknya terhadap bisnis kopi di Belanda. Kita dengar juga mengenai pandangan beliau mengenai budaya kopi di Indonesia, bicara mengenai green coffee buying, kemudian kualitas kopi dan promosi kopi, kemudian hubungan kopi dan kesehatan dan harapan-harapan beliau untuk masa depan kopi Indonesia. Baiklah Pak Piliang, jadi apa kabar Belanda saat ini, terutama terkait dengan COVID-19 dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda menghadapi pandemi COVID ini, Pak Piliang? Ya. Pertama, terima kasih kepada Pak Profesor sama Bu Rinse yang telah mewawancarai saya dalam ini. Mungkin suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berkomunikasi dan diwawancari. Jadi terkait dengan COVID-19 ini suatu hal yang tidak terduga bagi siapapun akan seperti ini gitu, Prof. Karena seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keramaian, restoran, ya, yang mungkin banyak orang itu atau aktivitas itu ganti. Nah, itu suatu bagi roaster atau bagi pemain kopi atau pencinta kopi itu suatu yang tidak disangka-sangka gitu, Prof. Karena mereka tidak akan mengira akan tidak ada pendapatan daripada hal ini. Nah, kan tapi mereka juga berkreasi dengan keadaan seperti ini. Alhamdulillah kemarin Papa, je moet echt naar beneden hoor. ya, alhamdulillah ya. Mama draagt wel de tas hoor. Ya, Mama draagt er twee. itu. Ya, alhamdulillah kemarin itu Perdana Menteri Belanda mengatakan bahwa pandemi ini sudah agak terkontrol. Dilihat dari kurva yang mulai agak stabil, tidak meningkat, dan itu bisa berakibat atau untuk kedepannya bisa itu adalah suatu hal gembira gitu ya bagi pemain-pemain kopi juga, karena mereka bisa merancang ya, karena pemain kopi, roastery atau semuanya itu tergantung kepada event-event atau kegiatan-kegiatan daripada catering di perkantoran atau di rumah sakit. Dan ya mudah-mudahan itu COVID segera berakhir juga, karena seluruh itu merasakan yang benar-benar merasakan kesulitan gitu, Bro. Ya. Oke. Silakan Rince, pertanyaan ketiga, pertanyaan nomor 3. Baik Pak, Pak Piliang, Ya. apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Sebagai seorang roaster ini Pak, sekaligus sebagai seorang barista, yang dari ranah Minang ya, ceritanya dari ranah Minang nih bapaknya yang berkiprah di Belanda. Bagaimana menurut Bapak ya, secara Bapak melihat perkembangan budaya kopi di Indonesia, khususnya untuk specialty? Cukup mencengangkan, Bu Rinse. Alhamdulillah. Saya lihat, saya mengikuti kopi dari tahun 2014. Saat itu specialty coffee juga baru berkembang kelihatannya, karena itu saya lihat waktu itu pertama
dengan video film tentang Aroma of Heaven, itu pertama itu. Saya lihat, saya juga begitu lewat media, lewat Facebook saya lihat juga Bu Rinse waktu itu di di ICRI itu ada pelatihan, di Jember. Betul di Jember. Dan itu suatu mengejutkan sekali terutama bagi pemain, bagi industri kopi di Belanda. Orang-orang Belanda tidak akan mengira perkembangan kopi sepesat ini. Kalau dilihat dari tahun 2014 sampai 2020 sekarang, 6 tahun, saya lihat kemarin itu waktu 2014 tidak banyak yang memakai roastery Giesen yang dari Belanda, produksi dari Belanda. Itu mesin roastery dari Belanda bernama Giesen. Nah sekarang sudah produksinya saya lihat juga di Giesen meningkat sekali. Itu terutama dari untuk bangsa Asia dan Indonesia terutama. Dan itu suatu yang benar-benar yang menggembirakan saya lihat, karena mereka kaum milenial yang bergerak sekarang di Indonesia, mereka benar-benar bergerak di luar batas seperti yang dulu hanya bergantung gitu, Brenjen. Maksudnya mereka dengan ada informasi daripada internet yang sekarang itu, informasi di mana-mana, dan mereka berlomba-lomba, dan milenial itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik daripada semua gitu. Dan tren-tren yang ada juga itu sangat menggembirakan sekali. Ya, betul. Ya, jadi menyangkut dengan tren tadi Pak Piliang, kalau untuk di negeri Belanda sendiri, bagaimana budaya ngopi masyarakat di sana? Apakah sama juga dengan perkembangan yang lagi tren di Indonesia? Nah, budaya ngopi di Belanda sebenarnya sudah lama dimulai. Sebenarnya kan budaya kopi itu sebenarnya karena kita lihat kembali lagi, budaya kopi itu sebenarnya kan sudah lama, maksudnya kalau lihat budaya kopi itu dari zaman pertama waktu awal-awal Islam juga, kita kembali jauh ke belakang gitu, sampai akhirnya VOC waktu itu yang di Timur Tengah untuk berkumpul, untuk mengadakan pertemuan, untuk bertata krama, itu minum kopi juga untuk belajar. Dan VOC menemukan bahwa kopi ini suatu minuman yang bagus, yang meningkatkan energi, dan suatu komoditas, jadikan komoditas. Dan akhirnya VOC dapat mengembangkan kopi itu di luar daripada Timur Tengah, yang waktu itu hanya untuk Timur Tengah saja dikonsumsi dan dibawa ke Indonesia. Dan kembali lagi setelah perang, dan waktu 1921 sebelum perang pertama itu kopi juga berkembang. Eropa, VOC benar-benar ya ada penama kopi di mana-mana. Nah, setelah perang, kejadian perang itu kembali redup. Nah, setelah perang, di awal-awal revolusi industri, itu kopi dijadikan sebagai kebutuhan atau untuk meningkatkan energi, gitu, untuk meningkatkan energi para pekerja revolusi industri, para pekerja industri. Jadi budaya itu dari untuk minuman jeda, dari masuk pagi, kerja jam 10, energi mereka agak kurang, untuk menjaga supaya mereka energi kembali, mereka diharuskan jeda selama 15 menit, minum kopi, dan sambil pengenaan kecil, dan kembali bekerja setelah itu sekitar 15 menit. Nah, budaya itu menjadi sekarang itu setelah revolusi industri, mereka minum kopi yang hanya robusta, kebanyakan robusta, hanya untuk mendapatkan kafein. Nah, sekarang timbul dari 1971 itu ada gerakan namanya specialty coffee. Mulai peralihan ya Pak?
peralihan karena gelombang yang pertama itu mereka merasa dari revolusi industri sudah mulai beralih kepada bukan revolusi industri lagi, karena mereka udah banyak pekerja-pekerja yang di luar daripada mereka, jadi profesi di luar itu bukan hanya pekerja yang berkembang, dan terjadi peralihan itu. Tapi yang budaya dari jam 9 jam 10 kopi itu di Belanda tetap gitu. Jadi sampai saat ini ya Pak ya? Sampai saat ini. Di luar jam kerja juga itu. Di luar jam kerja tetap coffee time jam 10. Itu mereka coffee time jam 10, jam 11. Tapi jam kadang-kadang lewat dari 15 menit. Jadi menjadi 5,5 jam juga. Tapi itu budaya tetap. Itu menjadi kebutuhan hidup. Nah, itulah yang membuat orang Belanda tetap konsumsi kopi terbanyak nomor 6 di dunia, di luar Finlandia. Dan mereka mengadakan jam 10 kopi, dan itu orang-orang dari anak muda sampai orang tua minum kopi gitu. Berarti memang sudah menjadi budaya ya Pak ya, sudah menjadi budaya. Dan kita juga tahu kalau kopi ini sekarang sudah menjadi gaya hidup bagi remaja ataupun orang tua ya, jadi bisa melingkupi semua tingkat usia. Betul. Begitu juga kalau di Belanda ya Pak. Betul. Nah, di specialty coffee itu, karena itu kita bicara budaya tadi, dari jam 10 coffee time di Belanda itu menjadi budaya yang mereka terapkan. Dan setelah specialty coffee itu di luar itu orang kopi ternyata di specialty coffee dikaji benar, orang dikaji betul sama akademisi, dan jalur itu jelas gitu, dimulai dari hulu sampai hilir, dan itulah yang membuat ternyata di kopi itu lebih banyak lagi gitu, karena yang ditemukan banyak, yang ada yang baiknya, ada yang buruknya. Kopi itu bagaimana yang betulnya menyeduhnya selanjutnya. Nah, di perkembangan itu seperti menjadi tren anak muda, tren bagaimana cara menyeduh yang terbaik, mencari yang terbaik itu suatu mereka berlomba-lomba, dan sekarang industri pun berlomba-lomba gitu. Dan ya diiringi dengan seperti itu, seperti gaya hidup. Nah, mereka ya seperti jadi mode tren, karena ya itu tadi Bu. Berarti sudah ada langsung ya teredukasi jadinya anak-anak di sana ya Pak? Ya betul, teredukasi. Jadi karena mereka menutup juga karena pergerakan tadi, specialty coffee tadi, dan mungkin untuk orang-orang tua yang biasa minum kopi. Tapi ada juga yang perubahan daripada specialty coffee kepada orang-orang yang biasa minum kopi hitam sepertinya gitu Bu. Jadi yang robusta mereka mengatakan kalau specialty coffee itu lebih mengutamakan keasaman yang ada di dalam kopi, karena dipanggang di roasting secara medium. Nah, kalau dulu itu orang hanya tahu dark, medium, sama light, itu mereka manggang lebih hitam, karena kopi itu benar-benar mereka mengatakan kopi hitam harus kopi itu memang hitam. Dark itu mereka karena bagiannya orang kalau kopi hitam tuh lebih kuat lagi itu, bekerja lebih kuat lagi untuk bekerja gitu. Jadi itu. Ya, silakan Prof. Oke, saya lanjutkan. Jadi banyak sekali informasi Pak Bian. Jadi Ibu Rinci ini adalah mahasiswa program doktor kita yang mudah-mudahan nanti akan melahirkan sesuatu yang novelty di dalam kopi yang bisa disumbangkan untuk kopi perkopian dunia. Di target kita itu bukan bicara Indonesia lagi. Jadi mudah-mudahan beliau bisa menghasilkan sesuatu yang membanggakan nanti. Amin. Terima kasih. Kemudian saya tahu Pak Piliang sebagai roastery ya, jadi master roastery. Jadi saya sebenarnya suatu saat nanti akan belajar roastery juga, menjadi roaster juga. Ingin jadi ya, nanti pelan-pelan kita mulai belajar nih. Kemudian kita ingin tahu bagaimana Bapak bisa menemukan kopi-kopi berkualitas baik itu, bagaimana sebagai roastery itu?
Dengan edukasi, Prof. Dengan edukasi. Salah satunya untuk menemukan biji kopi yang terbaik itu, satu-satunya cara itu betul-betul dengan belajar. Karena belajar dari pertama dari hulu dari varietasnya, terus dari daerah di mana kopi itu berasal, terus petiknya, saat memetiknya apakah petik mereka prosesnya itu petik merah, terus lanjut ke prosesnya, ke proses itu mohani proses, natural proses, wash proses. Nah itu memiliki ilmu tersendiri, ilmu tiap itu memiliki penjabaran sendiri, ilmu tersendiri, dan karakter tersendiri. Itu tinggal kita beli. Tapi untuk mendapat itu pasti harus ada ilmu. Nah, untuk mencari yang kopi terbaik itu harus ada ilmu, karena ya. Dan di selain itu network itu mungkin jaringan gitu, Pak. Jaringan kita harus seperti di grup-grup. Kalau saya di grup asosiasi kopi Minang seperti itu, Prof. Itu saya lihat betul-betul kita bisa belajar secara langsung dari petani langsung, karena mereka juga mengupload tentang kopi mereka sendiri, dan itu kita bisa belajar. Nah, yang ketiga itu mencoba berbagai macam kopi, Prof. Selain kita ilmu, dan kita harus mencoba, karena kita dalam kopi kita tidak bisa hanya melihat oh ini kopinya bagus, tapi kita harus betul-betul mencoba, karena dengan cupping itu, Prof. Yeah. Nah, cupping itu ya. Oke. Ya. Jadi sampai saat ini Pak Piliang punya kerjasama dengan petani kopi di Indonesia, ada punya kerjasama khusus untuk kerjasama khusus belum, Prof. Tapi karena saya berasal dari Situjua, itu saya pernah dapat saya ada mama dari PET, saya juga ada, terus di AKM juga ada tapi belum sampai menjalin kerjasama. Saya pernah dapat sampel daripada Burinse, juga pernah dapat saya sampel kopi dari Minang Kopi Singgalang dari betul. Nah, tapi untuk skala besar nanti mungkin di lain sesi mungkin, Prof. Saya punya impian sendiri, punya cita-cita gitu, Prof. Untuk di Belanda ini kebetulan belum ada yang menyediakan yang khusus bergerak mengangkat kopi dari Nusantara. Jadi belum ada tempat yang khusus menjual kopi dari Nusantara, gitu, Pak. Belum ada. Itu cita-cita saya nanti ke depan, membuat sebuah mungkin coffee bar atau coffee roasting gitu, Pak. Tapi yang khusus hanya kopi dari Sumatera atau dari Nusantara, dari seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau untuk bisa masuk pasar Eropa itu susah, Pak Piliang, kopi? Enggak, Prof. Enggak harus susah, karena saya sebenarnya bisa, karena saya terkendala hanya karena dana gitu, Prof. Finansial hanya. Saya punya konsep, saya sudah punya gagasan, dan juga punya pikiran atau impian itu sepertinya bisa saya tuliskan, dan saya yakin itu akan berhasil. Karena kalau saya kumpulkan daripada ini bukan kita bicara langsung ngambil dari petani, tapi saya bisa melalui distributor yang ada, saya bisa mendapatkan kopi-kopi mereka gitu, kopi-kopi dari Indonesia gitu. Dan kendalanya hanya saya butuh tempat yang untuk menyebarkan, untuk menjual kopi itu ke orang, harus datang ke tempat saya, atau saya sudah memulai sebenarnya untuk hal tersebut. Saya sudah mulai melalui home coffee roasting yang saya bikin, dan sudah daftarkan ke pemerintah, ke Kamar Dagang Belanda. Cuman yang itu tadi kan, karena kendalanya, karena harus butuh dana gitu, Bro. Butuh modal yang lebih besar lagi gitu. Nah, sekarang saya hanya mencoba mengumpulkan modal melalui edukasi gitu, Pak. Oke. Untuk saya sendiri.
Rinci, Rinci lagi Ah, dari Green Coffee Buying. Iya Pak. Ya. Halo. Halo, Ya, ya, Pak. ya, Iya. 13. Nah ini Pak pilihan. ya, Bu. Nah, saat ini kan di Padang ataupun di kota-kota manapun di Bandung, di Jakarta ataupun di Bali, Ya, nah itu semuanya lagi mengikuti tren minum kopi, ya. ya, Dan seperti kita Ya. tahu pemahamannya tentang produk kopi masih minim, masih banyak gitu loh. ya, betul. Dari ini, apalagi anak-anak kita yang di Padang juga. Nah, menurut Bapak, apakah kita memerlukan edukasi kopi untuk konsumen kopi yang ada di Sumatera Barat? Atau apa yang mesti kita lakukan untuk saat ini agar bisa mengedukasi masyarakat dalam perihal kopi? Sangat perlu, Bu Rinse. Sangat perlu mengedukasi mulai dari saya lebih menyarankan untuk membuka sebuah fakultas tentang kopi di Unan atau di Poli. Sepertinya Prof. Novi bisa nanti itu Pak. Insya Allah. Atau di Payakumbuh di Politani. Ya. Karena satu di Indonesia, di dunia itu cuma ada dua, Prof. Yang pertama itu di Swiss, yang kedua itu di UC Davis di California, Prof. Yang punya fakultas kopi. Oh. Dan itu suatu yang, ya, Prof. Saya sudah dapat, saya sering berbagi dengan Bu Rinse tentang yang di US Davis itu. Itu tidak susah, Prof. Maksudnya saya mengamalkan tidak susah. Saya juga ada fotonya, itu tidak susah, Prof. Jadi tidak susah karena mereka membangun beberapa stasiun kopi. Yang stasiun itu terdiri dari 12 stasiun, meja, 3 meja kalau saya. Tiap meja itu terdiri dari 4 stasiun. 4 stasiun, satu stasiun itu terdiri daripada mesin roasting kecil, terus mesin kopi, alat seduh kopi, terus timbangan, kettle, sama slow coffee. Nah, alat kopi stasiun. Nah, dari stasiun tersebut mereka merosting sampel 100 gram itu. Dan 100 gram itu mereka roasting sampel yang mereka dapatkan dari petani gitu, Pak. Nah, dari situ mereka bisa mengcupping itu menentukan nilai daripada kopi tersebut. Terus dari situ juga mereka bisa belajar secara tidak langsung bagaimana cara menyeduh yang baik, merosting yang baik, mendapatkan kopi yang terbaik. Nah, dari situ mereka bisa berkreasi, Prof. Dari 12 stasiun itu mereka bisa bekerja 3 orang atau 4 orang berkelompok, dan 3 kali 12 itu udah berapa? Dan tiap itu ada kelas mereka gitu, Prof. Nah, itu sangat penting untuk menunjang, karena kalau kita hanya mengharapkan tren-tren di kopi, padahal kita di kopi itu sebenarnya sudah ilmu itu mencakup semuanya. Kalau saya lihat kita benar-benar kalau untuk ilmunya benar-benar, Prof, sampai sekarang banyak yang bisa didalami gitu. Bukan hanya untuk mendapatkan tren, menjual yang menjadi yang terbaik atau menjual yang terbanyak, mendapatkan untung terbanyak, bukan. Oke, itu suatu yang di luar daripada itu juga, tapi kita bisa mendapatkan kopi yang terbaik dari tempat kita, terus bisa berkreasi di atas dunia gitu, di pentas dunia. Dan itu kalau dihubungkan, dibikin network dengan US Davis, contohnya di US Davis kita bisa sambungkan, nah suatu mungkin Masya Allah itu besar, Prof. Saya yakin kalau misalnya suatu yang fantastis, yang realistis, fantastis, maksudnya realistis itu benar-benar kita bergerak itu bukan mengikuti tren, tapi benar-benar terjalin yang akademisi gitu, Prof. Yang wah, saya mungkin Prof lebih mengerti, dan lebih Bu Rinse mungkin lebih mengerti yang saya maksud. Ya. Sama-sama masih belajar mungkin. Prof, gimana kita singgung sedikit mengenai kopi dan kesehatan ya, Pak ya? Ya. Boleh? Ya. Oke. Pak Piliang, saat ini kan banyak temuan penelitian-penelitian dari para pakar-pakar peneliti kopi. Justru mereka di situ mengatakan hubungan kopi yang sangat menarik dengan kesehatan.
Tapi ada lagi hal yang lain mengatakan kalau minum kopi terlalu banyak bisa merusak kesehatan. Nah, seperti pernyataan dari Dr. Liu, dia mengatakan bahwa kopi itu bisa mengurangi asam urat, dan ada juga peneliti yang lain mengatakan kopi itu bisa menurunkan tekanan darah dan segala macam. Nah, menurut Bapak, bagaimana itu hubungan antara kopi dengan kesehatan? Saya melihat hubungan kopi dengan kesehatan yang saya baca artikel yang saya baca di Specialty Coffee Association atau yang di luar daripada itu, mereka mengatakan bahwa kopi itu baik untuk kesehatan. Saya mempercayai hal tersebut sebenarnya karena apabila ini terkait kopi yang diseduh secara benar, kopi yang diproses secara benar. Beda hal kalau kopi itu seperti kopi dari Thailand. Saya pernah lihat kopi di Thailand itu mereka memanggang itu dalam sebuah drum dengan sampai hitam betul, sampai hitam terus dikasih butter atau dikasih mentega dan hal-hal lain dan luar daripada itu. Penggilingannya ditaruh digelar di jalan seperti itu. Tapi saya menyaksikan mungkin itu bisa jadi banyak zat-zat yang udah hilang yang kesehatan, tapi yang daripada kopi itu. Tapi apabila saya yakini bahwa kopi yang saya lihat itu benar-benar apabila kopi dipanggang itu secara slow roasting atau berlahan, saya meyakini zat-zat yang ada di kopi itu tidak hilang, nah itu bagus gitu sebenarnya. Bagus untuk kesehatan. Dan saya meyakini itu karena juga ada penelitian mengatakan bahwa kopi itu tidak baik sebenarnya. Kalau saya yang dari Amerika itu, dari Los Angeles. Ya. Betul. Menyambung hal tersebut kan sudah diberitakan juga bahwa setiap pengusaha kopi ataupun para penjual kopi harus mencantumkan bahwa kopi itu bisa menyebabkan kanker. Betul. Nah, tentu masalah ini juga kita perlu edukasi kepada masyarakat sebenarnya, Pak. Ya, saya sangat setuju sekali karena untuk edukasi bahwa kopi yang kalau dipanggang secara secara dongker bahasa secara hitam atau dark itu, secara hitam dark melewati daripada medium itu mungkin ibaratnya kalau kita beli gorengan atau beli pisang goreng, kalau goreng itu di benar-benar udah lewati yang gosong ya, gitu kan, angin mas, itu kan tetap nggak sehat tubuh kan. Dan itu mungkin kalau makan satu aja oke. Iya lah, mudah-mudahan ya. Berkelanjutan gitu kan itu nggak baik ya, itu ya gila. Oke, mungkin waktu kita terbatas. Sebagai penutup, lanjut Pak. Pak Piliang, sebagai penutup, bagaimana Pak Piliang melihat berkembang kopi Indonesia, melambatkah, cepatkah, biasa saja, atau gimana? Kemudian apa harapan-harapan ke depan untuk kopi Indonesia? Mungkin bisa jadi closing statement-nya. Mungkin, mungkin untuk harapan saya mungkin kalau untuk Indonesia gitu, Prof, atau untuk Sumatera Barat, boleh dua-duanya. Berkaitan dengan sekarang mungkin COVID-19 itu membuat perlambatan di kopi gitu, di dunia perkopian dari hulu sampai ke hilir kemerdekaan. Tapi saya yakin setelah pandemi ini berakhir gitu, Prof, berlahan akan kembali seperti sedia kala, mungkin seperti sebelum ini tidak akan terjadi, tapi akan bagus karena biasa kan kalau kopi akan muncul hal kreatif gitu, Prof. Hal kreatif yang di luar sebelum ini tidak terpikirkan. Nah, perkembangan itu akan kembali cepat dan akan bagus kembali, itu tergantung daripada kitanya untuk bergeraknya gitu, Prof. Dan
kalau untuk saat ini saya belum bisa mengatakan ini akan terjadi akan bagus atau nggak akan bagus itu, Prof. Karena ini COVID ini sesuatu yang nggak bisa. Tapi kalau untuk kedepannya saya yakin kalau ada gerakan-gerakan di tempat kita di Indonesia gitu untuk menjadikan kopi suatu kebutuhan dalam artian kebutuhan yang bagus seperti gaya hidup, tapi seperti saya berpikir seperti ini, Prof. Mungkin kopi ini sebagai penunjang untuk aktivitas bekerja gitu, seperti di perkantoran gitu, Prof, atau di universitas. Ada sebuah tempat kopi, bukan tempat kopi. Kita bukan berarti harus mematikan kopi, kedai-kedai kopi yang ada di kantor, di perkantoran atau di yang ada kopi set atau enggak. Cuman ada sebuah stand atau tempat untuk mengopi, dan itu disubsidi oleh orang oleh perkantoran tersebut gitu, Prof. Dan itu seperti tempat kerja, jadi disubsidi gitu, Prof. Subsidi oleh perkantoran mereka. Jadi sebenarnya kopi yang harganya misal 15.000 karena disubsidi oleh tempat perkantorannya bisa orang-orang kantor itu membayar mungkin 3.000 atau 2.000 gitu. Jadi ketika mereka minum kopi dengan harga 2.000, 3.000, mereka seperti minum kopi saja tapi yang sehat gitu, Pak. Nah, itu akan lebih baik ke depannya menunjang ke petani gitu, Prof. Karena petani juga bisa mensuplai kopi ke roastery, dan akan terjadi percepatan gitu, Prof. Karena kita sekarang kan kita melihat kopi hanya di tenda-tenda atau di kedai-kedai kopi yang muncul secara seperti jamur gitu, Prof. Tapi tidak terintegrasi ke kopi specialty, tidak terintegrasi karena pertama biaya mahal. Satu gelas kopi itu mahal, harganya 15.000 atau 20.000 gitu, Prof. Nah, karena mereka juga tidak ada dapat subsidi atau mereka harus mencari modal dan mencari untung gitu kan, yang untuk dari usaha mereka, karena itu hanya untuk lifestyle, karena tren-tren yang ada, bukan untuk komunitas yang betul, untuk komunitas yang betul-betul kopi ini sebagai alat kesehatan, sesuatu yang sehat diminum, dan itu ya. Itu, Prof. Itu mudah-mudahan. Dan yang kedua, Prof, saya mengharapkan sekali, Prof, untuk di UNAN itu mudah-mudahan ada suatu lab atau fakultas kopi, Prof, yang menunjang semuanya. Kita sebenarnya dulu sudah rencana pergi ke Belanda, kemudian Bu Rince ngajak saya ke ini UC Davis. Nanti kita akan ke sana. UC Davis, Masya Allah. Iya. Nanti kita atur supaya kopi ini ilmiah gitu ya, scientific. Betul, Prof. Betul, Prof. Itu. Dan itu itu yang di scientific itu betul, Prof, yang ada yang smoke wheel testing wheel itu, Prof, itu Peter Guliano Peter Guliano dari UC Davis, mereka bikin tuh, Prof. Mereka bikin testing wheel tuh, Prof. Dia yang bikinnya. Dan kita yang di Indonesia juga ada, tapi seniman kopi dari Bali baru bikin seniman kopi itu, Prof. Nah, itu satu tantangan untuk UNAN, kita bikin tuh, Prof. Nah, itu untuk UNAN atau untuk membuat suatu testing smoke wheel atau banyak yang lain, Prof, yang mungkin bisa melahirkan ide-ide, karya-karya yang bagus dari itu, Prof. Itu harapan saya mungkin itu ke depannya, Prof. Sangat menarik. Ini adalah perjumpaan kita pertama. Kita akan lanjutkan dengan seri berikutnya. Nanti banyak lagi yang harus digali dari Pak Piliang. Ini Insya Allah. Kita berharap banyak juga pada Bu Rince ya, supaya kopi ini menjadi scientific. Jadi bantuannya sangat ini. Anak muda, masih muda, masih banyak energinya. Jadi masih kuat semangatnya. Jadi kita harapkan ini. Terima kasih Pak Piliang atas sharing ilmunya. Nanti kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Demikian saja, banyak maaf Pak Piliang, terima kasih banyak. Ini Rince.